ورب السماء والصلاة عليه. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. Ihwabillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama menjalankan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, insyaallah kita sebagai umatnya istiqamah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai kepada makalah kelima dari kitab Masahibul Ibad. Imam Ali radhiyallahu anhu atau disebut dengan karamallahu wajhah. Ini 4 sahabat ya, salah satunya Ali bin Abi Thalib yang mendapat gelar karamallahu wajhah ya. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ini, beliau mengatakan la khaira fi salati la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan dalam sholat yang tidak khusyuk. Makanya khusyuk ini yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Rasulullah sangat menekankan kita untuk sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri, walaupun khusyuknya sampai ke ujung langit, pahalanya tetap satu, Pak. Ya, tapi kalau berjamaah ya, walaupun tidak dalam maksimal yang khusyuk sesuai syar'i, tetap dia mendapat kedudukan 20 derajat. Nah, jadi kata beliau ya, tidak ada kebaikan dalam sholat yang tidak khusyuk. Tapi bukan berarti kalau sholat berjamaah boleh melamun, bukan seperti itu ya. Tetap kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan hati dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetap maksimal ya, untuk kita mendapat kedudukan dalam sholat yang khusyuk. Sholatul khashiin, sholatnya orang-orang yang khusyuk. Alladzina yad'una mulaka rabbi wa anhum min rajul. Dia buka kalbunya, hatinya untuk menjadi persinggahan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala khaira fi shaum lam tina'a bihi anil laqwi. Tidak ada kebaikan di dalam puasa yang tidak disertai puasanya anggota badan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau hanya menahan lapar dan haus, anak-anak sekarang 5 tahun sudah sanggup ya. Tetapi tatkala orang naik pada puasa yang lebih berkualitas, puasa nafsiyah ya. Artinya kalau puasa menahan lapar dan haus itu kan puasa badan, baru badan, dan itu tobatnya badan dengan puasa ya. Pernah saya sampaikan bagaimana Nabi Adam AS dia berpuasa tatkala diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi ini. Ada riwayat mengatakan 40 hari, ada riwayat 40 tahun. Sujudnya 360 tahun. Nabi Adam tidak berani mengadahkan wajahnya ke langit. Nah, jadi di sini kata Sayyidina Ali ya, tidak ada kebaikan dalam puasa yang tidak disertai puasa dari seluruh anggota badannya. Kamil shaimin laisa lahu min siyami minal jiwal atos. Banyak orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, matanya tidak dijaga ya, anggota tubuhnya tidak dijaga ya, masih marah-marah dan seterusnya ya. Ini tidak ada kebaikan di dalam puasa. Berikutnya aja wala khairu fi qiraati la tadabbur fiha. Tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Qur'an kecuali dengan tadabbur. Ini menurut beliau ya, artinya
Sempurnanya orang membaca Al-Quran itu dengan mentadaburi apa yang dibaca, bukan hanya sekedar dia membaca. Tetapi bukan kita tidak atau meninggalkan daripada qiraah tadarus, apalagi di Ramadan tetap kita. Tetapi yang lebih berkualitas dia mentadaburi daripada apa yang dibaca, ya Al-Quran itu sendiri. Ya. Kan sekarang banyak terjemahan-terjemahan atau tafsir-tafsir yang sudah disusun oleh para ulama. Ya. Kita simak satu ayat itu. Kemudian apalagi ini yang berikutnya adalah wala khairu fi 'ilmi la wara'a bih. Tidak ada kebaikan di dalam ilmu yang tidak disertai dengan wara'. Banyak ilmu tapi tidak wara'. Ya. Artinya dia tidak mengamalkan apa yang dia miliki dengan ilmunya. Ya. Kemudian tidak wara'. Kemudian berikutnya adalah wala kharfi malin la sakha wa tafi. Tidak ada kebaikan dalam harta yang tidak disertai dengan sifat berubah. Ya. Orang dikasih rezeki sama Allah, ya, kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia, ya, tetapi tidak ada sifat pemurah di dalam dirinya. Sedikit sekali sedekah, sedikit dia melakukan kebaikan-kebaikan amal jariah, maka hartanya tidak akan bermanfaat. Ya. Jadi kebaikannya tidak ada. Ya. Bahkan ada orang saya kenal itu dia dapat warisan rumahnya dijual, dia beli tanah, bangun pondok pesantren, ya, dia makan sekedarnya, bahkan dia menggaji guru-guru dengan ya jadi upaya dirinya, tetapi ya dia telah hibahkan ya yang dia miliki dari hartanya untuk diberikan pondok pesantren. Maka akhirnya datanglah ya santri-santri yang belajar di situ, manfaatnya luar biasa. Dan saya kenal alhamdulillah sekarang ya sudah dalam situasi yang cukuplah, walaupun tidak dikatakan lebih, ya, punya sekolah, punya darah dan sebagainya. Ya karena apa? Niatnya harta yang dia miliki itu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya kalau punya harta daripada umroh bolak-balik lebih baik bikin pondok pesantren, majelis taklim, umroh sekali cukup sebenarnya kan. Cuman karena ya ada sedikit prestis di situ, ya. Atau haji sekali sebenarnya cukup, wajibnya haji itu sekali. Ya. Jadi lebih baik manfaatkan amal harta itu untuk membuka yayasan-yayasan pendidikan untuk pesantren dan seterusnya. Ilmunya akan mengalir terus. Kemudian yang berikutnya adalah wala kharbi ikhwatin la hifdha fiha. Tidak ada kebaikan di dalam persaudaraan yang tidak ada pemeliharaan di dalam, ya. Jadi dia tidak bisa menjalin hubungan yang utuh, ya, sehingga saling menasihati di antara saudara, ya. Bahkan kan sekarang gara-gara warisan, ya, saudara kandung saling bunuh. Maka di sini katakan tidak ada kebaikan di dalam persaudaraan yang tidak bisa dijaga, yang keutuhan. Berikutnya wala khairu fiha ni'mati la baqa'a fiha. Tidak ada kebaikan di dalam kenikmatan yang tidak kekal. Ya. Dunia ini sebenarnya kan tidak kekal. Yang kekal nanti di akhirat. Maka ya, para ulama menekankan ya,
cari prioritas yang kenikmatannya itu kekal. Ya apa? Ya surga. Ya. Bapak punya deposito miliaran, ya, ratusan juta, tetap aja makan paling 3 kali sehari, Pak. Ya, punya rumah mewah 1000 meter, tetap aja Bapak tidur di atas kasur yang hanya ukuran 2 meter kali seperti. Bapak punya mobil 2-3, tetap aja pada saat Bapak berkendara tidak dipakai semuanya, paling satu yang digunakan. Ya tidak. Ya hanya sebatas itu yang namanya kenikmatan di dunia. Terakhir, wala khairu fi du'ain la ikhlasa fihi, tidak ada kebaikan di dalam doa yang tidak disertai keikhlasan. Jadi doanya harus benar-benar mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi doanya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu sebaiknya jangan hanya yang minta dunia, ya, tapi minta kebahagiaan akhirat. Jadi itu yang disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Ya. Satu-satunya yang mendapat gelar karramallahu wajhah adalah Sayyidina Ali. Terakhir mungkin saya sampaikan di sini dari kitab Ta'lim Ta'alim, dikatakan ilman bi annahu la yuftaru ala kulli muslim wala kulli alim. Ketahuilah bahwa tidak diharuskan bagi setiap muslim menuntut segala ilmu. Wa inna ma yufradu alaihi talabu ilmi al-halil kama qala. Tetapi yang diharuskan adalah menuntut ilmu hal. Apa ilmu hal itu? Afdalul ilmu hal, afdalul amali hifdzul hal. Ya, sebagaimana dinyatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, dan perbuatan paling utama adalah memelihara daripada ilmu hal itu sendiri. Orang muslim wajib mempelajari ilmu yang diperlukan untuk menghadapi tugas atau kondisi apapun dari wujud tugas itu. Contoh, kalau orang mau sholat, maka dia harus belajar ilmu sholat. Rukun sholat berapa, syarat-syarat sholat berapa, batalnya berapa, harus belajar itu. Karena yang disebut ilmu hal yaitu suatu kondisi di mana dia harus mempelajari ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, ya. Jadi dia wajib belajar daripada ilmu sholat. Contoh, syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas besar dan kecil. Artinya dia juga harus belajar bab wudu, ya. Toharoh harus belajar itu. Itu hal yang wajib. Jadi setiap muslim itu tidak harus semua dia belajar ilmu tafsir itu kan, ilmu hadis itu tidak. Tetapi yang paling utama ilmu hal ini, menurut dalam kitab Ta'lim Ta'alim. Ya syukur-syukur dia belajar semua daripada hasanah ilmuwan, ya, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu nahwu sharaf. Ya. Syukur-syukur bisa jadi kiai, jadi ulama, gitu kan. Tapi paling tidak untuk individu, ya kita harus wajib mempelajari daripada ilmu hal itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena dia wajib menjalankan sholat, maka wajib baginya memiliki ilmu yang berkaitan dengan sholat. Ya. Ya. Kalau dia tidak paham tentang syarat-syarat sholat, rukun sholat, bahaya. Hanya wudhu tidak tahu rukunnya, ya. Sholat tidak tahu rukunnya, hanya ikutin gerakan saja. Ya. Makanya wajib dia belajar ilmu hal. Kemudian kaidah yang lain adalah wa yajib alaihi bi qadri ma yu'dhi al-wajib li'anna ma yutawassalu ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Wajib pula mempelajari ilmu-ilmu lain yang menjadi sarana wasilah dalam menunaikan kewajibannya. Ya karenanya ada sarana pada perbuatan fardu, maka hukumnya menjadi
fardu pulang. Sholat misalnya menutup aurat, ya, ini kan sesuatu yang wasilah, pelengkap daripada syarat-syaratnya sholat adalah menutup aurat. Maka kita mencari hal-hal yang berhubungan dengan untuk memenuhi daripada syaratnya sholat juga wajib. Jadi apa? Bekerja wajib karena untuk kita bekal dalam memenuhi daripada unsur itu tadi. Wajibnya sholat tadi, ya perlu pakaian, perlu sarung, ya kan, perlu sejadah dan sebagainya. Jadi dikatakan bahwa yutawassalu bi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Fardu itu perbuatan fardu itu jadi fardu pula hukumnya, dan sarana pada perbuatan wajib itu menjadi wajib juga hukum. Ya, jadi mencari kehidupan untuk memenuhi daripada ibadah itu juga menjadi wajib hukum. Gitu, ya. Yang paling gampang kan kalau orang umroh kan butuh uang, butuh biaya. Ya wajib juga kita mencari nafkah, ya, untuk memenuhi daripada ibadah wajib, ibadah umroh itu sendiri. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada siang kali ini. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini Allah berikan kita kekuatan, kesabaran, sehingga yang dikatakan oleh Rasul iman dan ihtisaban dapat kita raih, dan berikan takwa Allahum fatakum tersemat di dalam jasmani dan rohani kita, dan insyaallah Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Waqaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.